Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rizda Septiani akan menjelaskan tentang PPh pasal 22. Apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 22? Baik, PPh pasal 22 adalah pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang tertentu. Pemungutan ini dilakukan oleh bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor, impor, dan reimpor, serta kegiatan usaha lainnya. Baik, kita akan menjelaskan poin pertama yaitu subjek pajak. Subjek pajak pada PPh pasal 22 adalah orang pribadi atau entitas yang ditentukan untuk menjadi subjek pajak. Berikut adalah beberapa subjek PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC, yaitu atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran KPA, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, Kuasa Pengguna Anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam, industri dan eksportir sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, atas pembelian dari pedagang pengumpul. Yang ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Yang kedelapan, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Poin kedua, objek pajak. Objek pajak dalam PPh pasal 22 adalah berbagai transaksi dan aktivitas yang dikenakan pajak. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian barang. Di sini ada beberapa objek pajak yang termasuk PPh pasal 22. Yang pertama, impor dan ekspor barang. PPh pasal 22 dapat dikenakan pada impor dan ekspor barang, termasuk komoditas seperti tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang. PPh pasal 22 dipungut oleh pihak tertentu seperti Bendahara Pemerintah dan Kuasa Penggunaan Anggaran KPA atas pembayaran pembelian barang dengan menggunakan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan kepada pihak ketiga dapat dikenai PPh pasal 22. Dilakukan dengan pembayaran langsung ke KPA atau pejabat penerbit surat perintah pembayar yang diberi delegasi dari KPA. Yang keempat, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah dapat dikenakan pembebanan pajak atas PPh pasal 22. Dilaksanakan oleh wajib pajak badan. Apa sih perbedaan subjek pajak dan objek pajak? Yang pertama, subjek pajak. Subjek PPh pasal 22 adalah orang pribadi atau entitas yang ditentukan untuk menjadi subjek pajak seperti bank, bendahara, BUMN, industri, dan wajib pajak badan. Sedangkan objek pajak, objek PPh pasal 22 adalah penghasilan yang dikenakan pajak termasuk impor dan ekspor barang, pembayaran atas pembelian barang, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Poin ketiga, tarif pajak.
Tarif pajak dalam PPh pasal 22 bervariasi tergantung pada jenis objek pajak dan mekanisme pembayaran. Berikut adalah beberapa tarif pajak yang dikenakan dalam PPh pasal 22. Yang pertama, tarif umum. PPh pasal 22 dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang yang tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang kedua, tarif khusus, terbagi dari 3 yaitu impor barang, penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang. Bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran KPA dapat memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan kepada pihak ketiga dapat dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Poin keempat, studi kasus. Baik, di sini ada contoh studi kasus PPh pasal 22 pada industri kertas. Latar belakang, industri kertas di dalam negeri harus membayar PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk PPN. Kasusnya, industri kertas Dev membeli bahan baku kertas dari pedagang pengumpul dengan harga 50 juta. Berapa besar PPh pasal 22 yang harus dibayarkan oleh industri kertas Dev? Baik, perhitungannya yaitu 1. Harga pembelian sama dengan 50 juta rupiah. Yang kedua, tarif PPh pasal 22 sama dengan 0,5%. PPh pasal 22 sama dengan 0,5% dikali harga pembelian. Jadi, 0,5% dikali 50 juta sama dengan Rp250.000. Jadi, hasil industri kertas Dev harus membayar PPh pasal 22 sebesar Rp250.000. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila banyak salah dalam menjelaskan, dalam salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.